Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Wansyah dengan NIM 4342401026 dari kelas Terpel 4A Pagi. Mengapa software security? Mengapa kita harus peduli di era digital ini? Ketergantungan kita pada aplikasi seluler dan web sangat tinggi. Namun celah keamanan tetap menjadi ancaman nyata. Kita harus mencegah serangan virus, spyware, hingga peretasan. Ingat satu mitos besar, memberikan patch saja tidak cukup untuk menutup semua lubang. Keamanan harus menjadi kualitas seluruh dari sistem kita. Tujuan dan investasi keamanan. Investasi keamanan bertujuan melindungi informasi dalam 3 kondisi. Saat digunakan, in use, saat disimpan, at rest, dan saat dikirim, in transit. Selain itu, kita harus memperkecil attack surface atau titik masuk yang bisa dieksploitasi. Secara bisnis, menemukan bug di fase desain jauh lebih murah dan efisien dibanding memperbaikinya setelah aplikasi masuk tahap produksi. Pada memasuki minggu kedua, kita belajar tentang persyaratan keamanan. Ada 3 jenis utama, itu secure fungsional, fungsi standar yang dibuat aman, functional security, fitur yang memang dibuat khusus untuk keamanan seperti enkripsi, non-fungsional, hal-hal seperti logging dan audit trail agar setiap aktivitas dapat dilacak dengan jelas. Ada 7 atribut inti yang harus kita penuhi. Authentication, memastikan siapa Anda. Authorization, mengatur apa yang boleh dilakukan. Hak aksesnya. Confidentiality, menjaga kerahasiaan data. Integrity, mencegah perubahan data ilegal. Availability, menjamin sistem selalu siap saat dibutuhkan. Non-repudiation, keterleksakan agar aktivitas tidak bisa disangkal. Resilience, kemampuan sistem untuk pulih kembali. Misuse case dan klasifikasi. Selain memberikan apa yang dilakukan pengguna use case, kita juga nyusun misuse case, skenario yang mengenai apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem atau serangan apa yang mungkin terjadi. Kita juga harus mengklasifikasikan data, misalkan data sensitif seperti kartu kredit untuk mendapatkan perlindungan ekstra. Pada minggu keempat, kita mengenal prinsip shift left. Artinya kita membawa keamanan sejauh mungkin ke awal proses. Dengan security by design, kita menetapkan pengaturan bawaan yang aman dan memikirkan arsitektur yang tahan banting sebelum satu baris kode pun ditulis. Untuk memetakan ancaman secara sistematis, kita menggunakan metode STRIDE, spoofing, penyamaran identitas, tampering, modifikasi data, repudiation, penyangkalan aksi, information disclosure, kebocoran data, denial of service, penumpukan layanan, elevation of privilege, akses ilegal. Desain keamanan dibagi menjadi 2, core design yang fokus pada CIA, confidentiality, integrity, dan availability, dan AAA, serta additional desain yang memperhatikan keamanan lingkungan luar seperti database dan interkonektivitas API. Minggu ke-6 kita membahas vulnerability atau celah keamanan. Kita merujuk pada standar global seperti OWASP top 10 dan CWE top 25 untuk memahami kelemahan perangkat lunak yang paling berbahaya seperti SQL injection atau buffer overflow. Secure coding. Dalam menulis kode kita harus mengerti standar seperti CIA CARD. Kuncinya adalah validasi semua input, bersihkan atau sanitize data, dan memberikan hak akses seminimal mungkin atau less privilege. Secure coding bukan hanya soal fitur, tapi kebersihan dan dokumentasi kode. Secure dev environment. Lingkungan pengaman juga harus aman. Gunakan version control seperti Git, lakukan peer review antar rekan tim, serta jalankan static analysis dan unit testing secara rutin untuk mendeteksi bug sejak-dini. Terakhir, kita harus mengolah resiko dengan 4 strategi. Avoidance, menghindari resiko. Mitigation, mengurangi dampak, misalnya dengan 2FA, transfer, mengalihkan risiko ke pihak lain seperti asuransi. Acceptance, menerima risiko kecil namun tetap dipantau. Demikian rangkuman materi keamanan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.